Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di acara menjelang imsak, kabar kebaikan Ramadan bersama Gazia. Sekarang kita masih bersama teman saya Kelvin Al-Hakim dan saya sendiri Muhammad Antariksa. Ini meh nakoi kabare piye, sehat Mas Kelvin? Alhamdulillah saya sehat walafiat. Anda bagaimana? Sehat insyaallah. Niki wau kula bar traweh, tapi meski boyok koyo ngene iki tetep aku traweh Mas. Kok traweh tok poso ora? Insyaallah tetep poso iki wajib wong traweh sunah tak lakoni Alhamdulillah. Poso ya. Tapi puasanya lancar ya hari ini ya. Semoga lancar. Untuk hari kedua ini lancar nggih. Lancar sampai 30 hari nanti. Nah, gendep. Nggih. Mau traweh berapa rakaat? Aku ki meng 8 lah imame 8 iki. Piye? Lah aku 20 cepet aku tapi. Yes, gak apa-apa lah. Yang penting awake dhewe bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini kan yang penting perkuat akidah, perbanyak ibadah kan seperti itu nggih. 8 iki pilihmu dhewe, pebrahin cepet kowe apa Yo, ngono lho. aslinya aku mengi ke piye ya? Tersesat. Nemu imam akhirnya sholatnya 8 rakaat wis tak eloni ngono wis. Gak mikir iki meng 20 rakaat atau apa gak ngerti salat susu. Tapi sing bener sih sing ndi to? Ya mesti sing akeh. Ya oke sing 8 wae lah cepet sing penting kan nglakoni ya. Lah nek aku 8 ya, caraku sing terima 20 kan kowe kurang. Aku punjulan. Sing penting Gusti Allah iki didelok usahane untuk hasilnya piye gak didelok. Sing penting usahane ade gelem traweh 8 rakaat kan beres. Ngene lho, dia padha-padha goblok. Ya. Daripada padu tok gak temu jundrunge takoke piye. Pokoknya sopo? Kowe ndek kanca ora? Saya itu Senior apa punya beliau sapa? senior itu sekarang bertempat di Jember bernama Siapa, Bapak Wi? Ali Zainal Abidin. Pointer kita ada. Oh, sudah tidak diragukan lagi kemampuannya. Cek profil sik no. Beliau ini sebagai Dewan Komisi Fatwa MUI. Ini Ya, di Jawa Timur. sangar Fatina. Wah, Tamatan top. Lirboyo gak? Tamatan Lirboyo. Beliau di Lirboyo itu mulai dari tahun berapa itu? 2010 kalau nggak salah itu 2010 sekolah di Lirboyo itu 6 tahun dan beliau khidmahnya di Lirboyo 4 tahun. Sekarang ini khidmah di Ponpes An-Nuriyah daerah Jember. Daerah Rambi Puji. Kenal Jember. Ya, kenal. Telepon iso gak? Langsung sekarang dihubungkan ke beliau daripada bisa. padu gak temok-temok linggo Ya. satron melan. Ya, istibane kagian omongan yang nggak jelas ngelantur. Lebih baik kita langsung undang beliau. Narasumber kita kali ini Bapak Ali Zainal Abidin. Oke. Assalamualaikum, Pak. Niki to kencangin jenengan Nggih. gawateng ngene Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gawateng. Sehat, Pak, nggih? Jelas nggih? Nggih, Lah, Pak. Sehat Pak nggih? Jelas. Wah, ngeten Pak langsung mawon. Niki wau iki kula malah padu karo arek iki mengko Pak. Masalah traweh niku lho. Kula kan trawehe ping 20 kan ya. Lah niki ping 8 Pak. Lah niki kula kalih kencang karo Mas Kelvin niki. Padu gak temok-temok sing bener sing ndi ngono. Lah kan kene ya titik-titik roh tapi gak wani mutusi lho Pak. Panggah padu wae. Lah niki badhe ditangletaken kalih ahline ngoten. Nggih. Kersane mboten satron kalau kalih niki Pak. Kersane mungkin mboten salah dalan. Akhirnya lebih baik tanya sama ahli kan ngoten Pak nggih. Siap. Nggih. Mang penjelasannya Pak. Pripun Pak? Langsung niki berarti nggih. Nggih. Langsung nggih. Nggih, langsung. Pesane mboten ribut niki kula tengah-tengahe niki nggih. Nggih. Ngene lho Pin. Jadi dalam niki Jawa napa Indonesia sak derenge? Indonesia mawon. Indonesia saja Indonesia. Pak. Ya, karena apa? Nanti para pemirsa ini kan tidak hanya dari Jawa saja tapi seluruh Nusantara. Sangar ya. Oh, Nggih. siap. Ya jadi gini ya. Terima kasih sebelumnya sudah menelpon kami Oke. tentang sholat taraweh. Kita tahu di Indonesia ini rata-rata terbagi jadi 2 sholat tarawehnya ya. Nggih. Nggih. Ada sholat taraweh yang 20 rakaat dan juga 3 rakaat sholat witir, gitu ya. Nggih. Ada juga sholat taraweh yang diskon 60%. Weh. Diskon. 60%. Coba apa dong Ya, bisa meneng. Promo Ramadan ini, Pak. Sejumlah 11 rakaat. Sebab kan pernah ya,
Nggih. mengenai hal ini pernah Gus Dur itu waktu bertamu ke rumahnya Amin Rais, beliau itu ikut sholat taraweh bareng Amin Rais, tapi beliau tarawehnya ikut 11. Oh. Gitu. Nah, akhirnya dikomplain waktu itu Gus Dur itu kan merupakan ikon orang NU. Nggih. Nggih. Akhirnya dikomplain sama orang-orang, terus jenengan gimana sih? Padahal jenengan ini pemimpin orang NU, ikon orang NU, tapi kok sholat tarawehnya 11 rakaat? Jawabnya Gus Dur simpel. Kata siapa saya sholat 11 rakaat? Saya itu sholat 23 rakaat. Hanya saja didiskon 60%. Nah, itu ya. Jadi hakikatnya berapa? Hakikatnya itu maksudnya Gus Dur tetap melakukan sholat taraweh. Nggih. Mengenai hal ini, gini ya, dalam beberapa kitab turos itu dijelaskan bahwa sholat taraweh itu aqalluha rakaatani, paling sedikit itu 2 rakaat. Sedangkan aktsaruha wa fi ba'din nuskhah, dalam kitab yang lain itu dijelaskan dengan lafaz afdoluha, yang paling utama itu adalah 20 rakaat. 20 rakaat. 20 rakaat. nggih. Penak sing suwe yo. Lah enak sing titik. Nah, kalau kajian fikih, mohon maaf, orang sholat 2 rakaat saja, ini sudah dihitung mendapatkan aslus sunnah taraweh. Dia mendapatkan dasar aslus sunnah paling minimal. Nggih. Nah, tentang 20 rakaat taraweh ini, bahkan Syekh Ali As-Sobuni dalam kitabnya Tafsir Ayatul Ahkam, di sana dijelaskan kaitannya dengan 20 rakaat tarawih ini, bahkan para ulama bila khilafin dengan tanpa adanya khilaf terkait jumlah maksimal atau jumlah yang paling utama dalam sholat tarawih. Nggih. Kitab apa, Mang? Roga we kitabe. Tafsir Ayatul Ahkam. Oh lah, nggih. Nah, winginane tam apa enggak winginane niku? Alhamdulillah Alhamdulillah. tambah, Pak. Serajan syafaat, Pak. Alhamdulillah. Nggih. Nah, jadi itu ya. Nggih. Tapi ternyata setelah kami lihat dalam beberapa referensi, di sana disebutkan bahwa 4 madhab ini hampir sepakat, bukan sepakat ya, hampir sepakat bahwa keutamaan tarawih itu ada pada 20 rakaat, walaupun Imam Malik itu mengatakan, Imam Malik karena memang berpijak pada amalu ahli Madinah, Nggih. di sana menganjurkan sholat tarawih itu bukan 20 tapi 36 rakaat. Oh, 36 malam pagi. Oh, ya ya Allah, kowe gak kuat mesti. Aduh, itu berat sekali, Pak. Kan ya, tarawih itu kan artinya tarwiha, Nggih. yang diambil dari roha, artinya istirahat. Nggih. Gitu ya. Makanya kalau bahkan di Lirboyo pun, kalau dulu zaman saya ya, nggak tahu sekarang, Nggih. Bayi Idris, almarhum Bayi Idris itu kalau sholat, setelah 2 kali sholat 4 rakaat itu diam dulu wiritan, tujuannya untuk istirahat. Nah, kan gitu ya. Nggih. Istirahatnya orang Mekah ketika 4 rakaat, istirahatnya itu dengan tawaf. Tambah kesel no wi. Nah itu ya. Setelah 4 rakaat itu apa? Tawaf. Ditambahi tawaf. Karena itu dianggap istirahat. Nah, Nggih. orang Madinah nggak terima. Wah, orang Mekah itu bisa tawaf, kita harus memiliki keunggulan yang lain. Akhirnya istirahatnya yang berupa tawafnya orang Mekah itu diganti dengan cara ditambahi petang rakaat setiap kali istirahat. Ya kan gitu? Nggih. Tambahi berapa? 4, Karena Pak. istirahatnya 4 kali berarti berapa? 4 kali 4, 16. Otomatis sholatnya malah 36. Saya ini sampean gitu. Kira-kira kalau yang mestinya 4 rakaat itu istirahat, tapi kok ditambahi petang rakaat mana? Istirahat apa enggak sampean? Wah, mboten. Malah nambah beban wi, Pak, malah. Indonesia hilang makmu Pak. Iya. Nah, itu ya. Itu Berarti kalau masih- pandangan Pak nggih. Mazhab kayak gitu. Oh iya. Nah, lalu bagaimana kalau kita di lingkungan kita itu kan ada semacam dikotomi. Tamatan Mahat Ali bilang dikotomi itu paham insya Allah ya. Nggih. Iya. Sing Insya lintune Allah. tapi kadosnya bingung. Insyaallah. Jadi ada pemetaan terhadap 2 terkait sholat tarawih. Pertama itu yang berpandangan kalau 20 rakaat, yang satunya 8 rakaat. Nggih. Jadi totalnya 11 rakaat, kalau yang 20 totalnya 23. 23. Kan Nggih. gitu. Nggih. Kan gitu. Nah, itu kalau yang saya pahami sebenarnya
pertama dasar dari kita paham lah kalau yang kita kaji tentang yang 20 rakaat dulu. Ya. 20. Kita kaji yang 20 rakaat dulu. Sing akeh lah ya. Bahwa gini, redaksi hadis itu tidak pernah dikatakan dengan kata-kata sholat tarawih. Itu nggak pernah. Nggih. Itu ya. Gak Berarti yang yang dalil Nabi ataupun hadis Nabi yang secara eksplisit menjelaskan taraweh itu tidak ada, Bang, nggih, asline. yang dengan kata-kata tarawih itu nggak ada. Oh. Kalaupun kita mendengar ya, fadilah sholat tarawih malam pertama, malam kedua, itu mohon maaf hadisnya maudhu. Oh, mau lho. Hadisnya maudhu. Sering digunakan tapi nggih, Pak. Nggih, sering digunakan. nggih. Bocah-bocah sapari kan bentahun niku terus, Pak. Ya. Biasanya damel story yang tadi kau ya. Nggih, sing gambar story sembarang lah itu menurut saya anjurkan jangan penisbatannya bahwa Nabi Muhammad mengatakan barang siapa jangan gitu. Oh, Tapi jangan. apa? Lebih baik dalam kitab Durratun Nasihin dijelaskan gitu saja. Oh, iya. Oh, nggih. Iya, iya. Mangke tak sanjangane nang sapari-sapari sak niku Pak. Nah, Kadang ngoten niku. Nah itu ya, itu tidak ada teks dalam hadis yang menjelaskan dengan kata-kata sholat tarawih. Yang ada Rasulullah SAW sholat di Ramadan, itu saja. Sholat di bulan Ramadan. Ramadan. Iya. Yang paling tegas itu dalam Sunan Baihaqi, gitu ya. Iya. Dalam Sunan Baihaqi itu dijelaskan bahwa karena Nabi SAW yusolli fi Ramadan bi isrina rakaatan wal witri. Jadi gitu. Nggih. Rasulullah itu sholat 20 rakaat dengan menggunakan apa namanya ketika Ramadan dan juga ditambahkan sholat witir. Witir. Ini yang paling tegas. Iya. Namun walaupun yang meriwayatkan itu Imam Baihaqi mendoifkan hadis ini. Imam Baihaqi sendiri mendoifkan secara sanad. Otomatis kalau yang kita pelajari gitu, zaman Samen Mahatali mesti dipelajari gitu. Nggih, nak mboten supe tapi. Gini, jadi bahwa hadis do'if itu tidak bisa digunakan dalam istinbatul ahkam. Nggih. Jadi pijakan hukum hadis do'if nggak bisa. Nggak bisa. Tapi kalau fadoilul akmal itu bisa. Bisa. Nggih. Kan gitu ya. Nggih. Hadis lain itu dijelaskan bahwa sholat bina Rasulullah SAW fi Ramadan sama ni rokaatin summa autaro. Cuma Gitu ya. Iya. Jadi Rasulullah itu pernah sholat bersama kita di malam-malam Ramadan itu 8 rakaat. Nggih. Lalu beliau sholat witir sampai 11. Nah, ini nggih. Nggih. Tapi ternyata ini malam pertama dilakukan oleh Rasulullah. Malam kedua jamaah sahabat itu semakin pesat sampai Tambah masjid banyak itu berarti. nggak cukup. Oh, Tambah banyak. Nggih. Ya wis kayak sampean awal-awal Ramadan kan gitu kan. Semangat Oke, gitu ya. Kita semangat, Kayak, pertengahan rada longgar. nah, Damel story nah awal niku, Pak. Jadi sampai malam kedua itu gitu, malam kedua itu pesat. Sahabat Iya. itu datang semua. Akhirnya apa? Akhirnya malam ketiga Nabi Muhammad ini nggak datang lagi. Nggih. Nabi Loh? Muhammad nggak sholat bareng dengan siapa? Sahabat. Khawatir sahabat itu berpandangan kalau sholat taraweh itu difardukan kepada umatnya Kanjeng Nabi. Oh, Nah, Oke. itu loh, nggih. Nggih. Itu. Lalu selanjutnya adalah di hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah bahwa saya tidak pernah melihat Rasulullah itu sholat melebihi 11 rakaat. Nah ini ya, Nggih. sholat melebihi berapa? 11 11 Rakaat. 11 rakaat. Nah, lalu di hadis yang lain ada riwayat yang menjelaskan Nabi Muhammad satu malam itu pernah sholat sampai 13 rakaat. Nah ini kan bingung ya. Nggih. Lek koyo sing taman syafaatan koyo sampean kan bingung. Waduh, nggih. Ya sini rada pinter tapi kadang sok lali ngoten lho, Pak. Nah, ini lagi. Rajan syafaat penting tamat, Pak. Nggih. Karena perbedaan semacam ini ya, karena adanya hadis yang berbeda-beda. Yang pertama itu dijelaskan kalau cuma 8 rakaat. Yang kedua ada hadis 20 rakaat. Di sisi lain ada hadis yang menjelaskan Nabi Muhammad pernah sholat 13 rakaat. Nah ini kalau kita jadikan dalil dari hadis-hadis yang memang ini masih ihtimal, masih penuh kemungkinan. Ya. Sebab ternyata sholat 11 rakaat bisa-bisa saja
yang dikatakan Sayyidah Aisyah itu adalah sholat witir, karena maksimalnya sholat witir itu 11. Iya. Nggih. Bahkan ihtimal. Nggih, ihtimal Ya, Mas Yan. masih ada kemungkinan. Nggih, ada celahnya lagi Mas Yan. Terus, nggih, bisa saja sholat yang 20 rakaat ini sholat apalah ini, nggih. Karena ada ihtimal semacam ini, kalau dalam kaidah usul mazhab kita, itu ada kaidah semacam ini. Idza tara al-ihtimal ala waqa'il ahwal kasah faubul ijmal wasaqata biha al-istidlal. Gak ero mesti kowe. Artine Pak iki mesti gak ero Pak soalé. Murote Pak terjemah. Ini. Nah, Masih ini pemula ini, Pak. Jadi ketika dalam suatu kejadian, gitu ya, pada suatu kejadian atau pada suatu hadis, kok di sana ada penuh kemungkinan 11 rakaat ini ada kemungkinan sholat tahajud, kemungkinan sholat witir dan lain sebagainya, gitu ya. Nggih. Maka apa? Maka di sana dikatakan di sini kasah faubul ijmal, maka dalil itu tetap dalam keijmalannya, tetap dalam keumumannya. Gak bisa itu dikatakan sebagai sholat raweh saja. Gak bisa itu dikatakan sebagai sholat witir. Nah gitu ya. Nggih. Sebab apa? Redaksinya cuman sholat sebanyak 11 rakaat itu saja. Nah itu gitu. Nggih. Dan apa? Hadis-hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Dandeng. Nah itu gitu. Nggih. Akhirnya apa? Akhirnya setelah Nabi wafat, itu kan kejadian itu kalau dalam beberapa riwayat itu merupakan tahun-tahun terakhir dari Rasulullah. Oke. Nah, itu ya. Setelah selanjutnya di Sayyidina Abu Bakar ini tetap orang itu masih belum ada syiar sholat tarawih sebagaimana sekarang. Oh, belum ada. Nggih. Terus riyen salat napa? Baru pas ketika masanya Sayyidina Umar, ini ya. Pas ketika masanya Sayyidina Umar, karena Sayyidina Umar itu kan semangat, Nggih. semangat, keras dan lain sebagainya. Nggih. Nah, itu ya. 10 lah, Pak. Pokoknya. Itu akhirnya apa? Sayyidina Umar itu mengumpulkan para sahabat, para laki-laki dan perempuan gitu ya, yang mana itu dalam tempat yang berbeda. Ya. Orang laki-laki ini dikumpulkan dalam tempat di rumahnya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Rumahnya Ubay bin Ka'ab. Lalu apa? Lalu beliau karena dalam sebagian keterangan ya, Iya. dalam sebagian keterangan Nabi Muhammad sholatnya 11 ya, Iya. sholatnya 8 rakaat, 8 rakaat ketika Ramadan. Nggih. Lalu apa? Kurang 15 rakaat itu dilanjutkan di rumah. Nah, ini ada keterangan semacam ini dalam beberapa kitab. Nggih. Kalau dalam hadis saya nggak menemukan. Iya. Nah, gitu ya. Nggih. Lalu akhirnya apa? Sayyidina Umar mengumpulkan masyarakat setempat, para sahabat, akhirnya itu sholat tarawih 20 rakaat, lalu apa? Lalu sholat witir 3 rakaat. Nggih. Nah, ini mohon maaf ya. Iya. Ini merupakan ijma'us sahabat, kesepakatan para sahabat. Sebab waktu itu tidak ditemukan ada sahabat yang menentang terhadap keputusan dari Sayyidina Umar. Jadi yang 8 tuh nggak ada. Otomatis ya. Yang 8 tuh nggak ada. Fi'lus sahabat nggak ada. Jadi apa? Jadi otomatis fi'lus sahabat dalam pandangan mazhab Syafi'i, bahkan mazhab 4 ya, bahkan mazhab 4 itu berpandangan kalau sahabat itu sepakat dalam suatu hal itu, maka itu merupakan dalil ala masyru'iyati hadhihi ibadah. Jadi apa? Itu merupakan dalil atas disyariatkannya ibadah sholat witir ini. Terus ya apa sing nasibe salate 8 kayak iki, Pak? Yang nasibnya sholat 8 tuh kayak apa, Pak? Kan saya tadi Bolu. sholat itu imamnya 8 ya. Oh, dereng. Oh, oke. Ini masih mengaji 20, Pak, nggih. Itu imsak masih lami nih. Oh, iya. Ya, Pak, nggih. Wedi salah deh, Pak. Kalah mbek aku kok. Nah, ini ya. Nggih. Ini kita bukan berarti mengunggulkan ijma, mengunggulkan pendapat sahabat dengan pendapat Rasul, dengan hadis, bukan ya. Tapi apa? Dalam kaidah kita, ketika suatu kejadian dalam hadis itu kok ada ihtimal, ada kemungkinan, kayak sholat 11 rakaat itu sholat apa, masih ihtimal, maka tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Nah, ini ya. Sedangkan apa yang bisa dijadikan dalil adalah ijma'nya sahabat, kesepakatannya sahabat yang diinisiasi oleh Sayyidina Umar. Nah, ini ya. Terus saya tambahkan, kenapa kok baru dimulai di masanya Sayyidina Umar? Nah, ini. Kok nggak dimulai di masanya
Abu Bakar. Nah, nggih niku Pak nggih. Ini jarang ada yang membahas. Bang ini Jarang ada yang membahas. kancamu Pak Winternan Pin, seneng aku. Ingat ya, mboten? Nggih. Nggih. Senior sing top ngeten. Nah, dalam hal ini ya, Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam itu menjelaskan bahwa apa? Bahwa ada dua kemungkinan. Kenapa Abu Bakar ini kok tidak mengumpulkan orang seperti sebagaimana di masanya Sayyidina Umar? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, karena Abu Bakar berpendapat, Sayyidina Abu Bakar itu berpendapat bahwa Qiyamul Lail yang paling utama itu bukan setelah sholat Isya, tapi pas ketika pertengahan malam. Tangan malam. Nggih. Nah, gitu ya. Iya. Kalau orang kok dikumpulkan setelah Isya, nah kalau terawihnya sahabat tentunya jam-jaman gitu. Nggih. Jam itulah minimal. Nggih. Ya Yang kan? mriki menitan Pak mriki. Nah, itu loh. Gitu. Tergantung imam lah. Ekspres. Nggih. Nggih, pripun? Nah, jadi sampai apa namanya kemarin itu saya lihat status dari salah satu pengurus. Nggih. Kalau terawihnya Lirboyo ini terbagi jadi empat kategori gitu kan. Ya. Nggih. Nggih. Ada terawih ya gitu ya. Ya. Nggih. Ada terawih ekonomi. Ada terawih ekonomi itu terawih di apa namanya Masjid Lawang Songo Nggih. durasi 40 menit gitu 40 ya. menit. Durasi 40 menit. Lalu ada terawih kelas bisnis lah misalkan loh ya. Nggih. Kelas bisnis itu katanya terawih di HMC 30 menit. Nggih. Nah, gitu. Ada lagi yang ekspres. Iya. Yang ekspres itu katanya di HMA katanya. HMA. Gitu Nah, katanya. Ekspres Iya. HMA nih. Sing super cepat Pokoknya ya. mari teko HMA kabeh arek-arek iki. Memiliki damel terawih ya mbak kadang. Gitu. Sumpah mbek kancamu, Pak pinter ya. Yang Ini mangannya apa kok pinter ini? Adalah senior yang top patut jadikan panutan. Panutan tok gak iso niru, sinau. Ya sinawabot. Nggih. Pak, dongake kula saged kados jenengan nggih, Pak. Pak pinter kok, Pak. Amin amin. Amin, amin. Ojo tungot tok tapi. Lah Nggih, nggih ya, ya ada usahane barang Pak nggih. Niki Nah, ini. mangke tak baca sang mufti, Pak, biar kados jenengan. Nah, makanya. Nah itu ya, Nggih. kembali ke tadi ya. Versinya Sayyidina Abu Bakar yang baik itu adalah ketika orang jangan dikumpulkan pas ketika langsung setelah Isya. Tapi apa? Tapi setelah Isya biar istirahat supaya bisa Qiyamul Lail jam 2, jam 3 atau jam 1. Berarti Iya. Nah tidur itu dulu. pandangannya Abu Bakar. Ya, berarti tidur dulu kemudian bangun gitu Pak nggih. Nah, Nah, itu belabas. pandangannya Sayyidina Abu Bakar. Makanya Sayyidina Abu Bakar nggak berani. Cuman pendapat yang kedua, kemungkinan kedua, Sayyidina Abu Bakar nggak mengumpulkan massa karena apa? Karena sebentarnya ya, apa namanya, durasi singkatnya masa kepemimpinan Abu Bakar dan apa beliau disibukkan untuk memerangi orang-orang yang murtad yang keluar dari Islam. Oh. Akhirnya nggak sempet ngatur seperti sebagaimana Sayyidina Umar. Iya. Oh, alasannya ngoten ya, Pak. Nggih. Nah, lalu pertanyaan jenengan ya, Nggih. lalu bagaimana kita menyikapi sholat taraweh yang itu 8 rakaat? Wah, iya lah, Pak. Sholat taraweh 8 rakaat. Nggih. Kita